Oke, Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya minta disamarin. Kita panggil aja namanya Mia, Wak, ya. Dan sebelum aku masuk ke inti ceritanya, Mia ini ada sedikit menceritakan tentang latar belakangnya, Wak. Jadi orang tuanya Mia ini punya kepercayaan yang berbeda. Ayahnya Mia beragama Katolik, sementara ibunya beragama Islam. Dan karena perbedaan inilah orang tuanya Mia ini memutuskan untuk berpisah, Wak. Dan Mia waktu itu tinggal dengan kakek dan neneknya dari ayah, sementara ayahnya berada di Tangerang untuk bekerja dan sekarang ibunya ada di Bantul bersama keluarga barunya, memang sudah menikah lagi dan memiliki anak. Itulah sedikit latar belakang dari si Mia ini yang memang dia ingin sharing ke kita semua. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke cerita horor si Mia ini ya. Jadi suatu hari sekitar 2 tahun yang lalu Mia ini lagi tidak ada kelas kuliah, Wak. Jadi Mia tinggal lah itu di rumah. Waktu itu Mia mendapatkan kabar bahwa salah satu keluarga ibunya ada yang mau dioperasi. Nah, waktu itu si Mia ini mau pergi ke sana, ke rumah sakit itu untuk ikut ngejagain juga. Tapi entah kenapa dia tidak diizinkan, Wak. Jadi waktu itu si Mia ini cuma bisa bertukar kabar lewat WA sama pesan Facebook aja. Dan hari itu juga setelah mendengar kabar tersebut, Mia ini jadi murung, sedih, marah, perasaan campur aduk gitu lah. Karena Mia ini pengen kali jumpa sama keluarga ibunya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, Mia ini nggak bisa berada di sana, Wak. Akhirnya sehari kemudian Mia ini merasa kondisi badannya kok jadi nggak enak gitu loh. Bukan karena sakit, bukan karena demam atau flu, tapi dia ngerasa kayak melayang gitu loh, Wak, dan kosong. Merasa ya, bukan melayang betulan, ngerasa aku kayak melayang gitu. Awalnya Mia pikir dia ini stres soal dia ini tidak diperbolehkan menjenguk saudara ibunya. Tapi dia ini pun jadi sanksi sendiri gara-gara keesokan harinya dia masih ngerasa badannya tetap nggak enak juga. Pokoknya Mia ini ngerasa seperti hanya ingin diam aja, Wak, nggak mau melakukan apapun. Yang anehnya, Wak, Mia ini kan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kayak masak, ngobrol, jalan, mandi, makan, minum, dan aktivitas lainnya ya pokoknya. Tapi Mia ini merasa seperti tidak melakukan itu. Paham nggak kalian? Dia ini ngelakuin sesuatu tapi ngerasa nggak ngelakuin apa yang dia lakuin gitu. Jadi misalnya dia tahu dia lagi masak nih ya, tapi dia ngerasa ya aku lagi nggak masak. Jadi memang perasaan yang Mia rasain waktu itu bikin dia kayak bingung kali lah, Wak, ini masak, aku kayak nggak masak gitulah. Dan keanehan yang Mia rasa ini pun berlanjut selama beberapa hari, Wak. Semakin hari Mia ini semakin merasa lebih berat lagi untuk melakukan sesuatu apapun. Mungkin kalau dari sisi psikologinya ya, seperti orang yang lagi kehilangan minat katanya Mia, Wak. Intinya waktu itu Mia beraktivitas seperti biasa, tapi ya dia ngerasa kosong aja gitu. Seperti orang mengerjakan sesuatu sambil ngelamun, tapi Mianya nggak ngelamun. Hingga tanpa sadar lama-lama Mia ini mendengarlah itu suara-suara aneh. Mia sendiri nggak tahu itu suara berasal dari mana, Wak. Suara itu meminta Mia untuk diam dan duduk saja. Mia pun akhirnya mikir kayak aku lagi sakit apa ini ya? Kayak nggak semangat gitu loh dia ini untuk ngelakuin apapun, Wak. Akhirnya ya udah Mia ini cuma duduk-duduk di kamar aja, tidur-tidur di kamar aja, nggak kemana-mana. Lalu tiba-tiba, Wak, di saat si Mia ini lagi duduk di kamarnya, Mia ini merasa seperti berada di 2 waktu atau tempat yang berbeda. Jadi kan Mia ini lagi duduk di kamarnya nih kan, Wak. Nah waktu itu Mia melihat kondisi